Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Bu Silmi dalam mata pelajaran Tahsin Al-Quran. Pada minggu ini kita akan membahas tentang macam-macam wakaf. Ya, alhamdulillah minggu kemarin sudah Ibu bagikan tentang wakaf tam dan wakaf kafi. Maka kita akan melanjutkan pada wakaf hasan dan wakaf qobi dalam penjelasannya ya. Tapi kita akan ulang penjelasan dari wakaf tam dulu. Ya. Diulang bahwasanya macam-macam wakaf itu ada berapa? Yakni ada 4. Yang pertama ada wakaf ikhtiyari, ada wakaf ikhtibari, wakaf intizori dan idtirori ya. Nah, dari wakaf ikhtiyari itu adalah maksudnya pilihan yang mana kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih akan memakai wakaf yang mana. Nah, dari wakaf ikhtiyari ini terbagi ke dalam 2 bagian lagi. Ada wakaf yang boleh dipakai dan juga wakaf yang tidak boleh dipakai ya. Wakaf yang boleh itu apa saja? Yang pertama ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan. Nah, yang tidak boleh itu wakaf qobi ya. Lalu wakaf ittirori ya, wakaf ittirori ini adalah wakaf atau berhenti membaca Al-Qur'an karena terpaksa. Contohnya misalkan kita batuk, bersin atau tidak cukup nafasnya. Itu masuk ke dalam wakaf ittirori ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu wakaf tam. Sudah dibahas kemarin ya, wakaf tam itu berarti wakaf yang sempurna. Ya, maksudnya apa? Wakaf yang berhenti pada kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya atau sebelumnya. Baik berkaitan dengan lafaz maupun maknanya. Maksudnya apa? Kita membaca ayat Al-Quran yang sudah sempurna dari segi lafaz ataupun makna ya. Contohnya bisa dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 5 ya. Surah Al-Baqarah ayat 5 ini itu berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 dan 4. Jadi ayat 1 sampai 5 ini semua maknanya adalah berkaitan. Ya, kalau misalkan kita memakai wakaf tam, berarti kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 5 sampai selesai. Itu namanya wakaf tam. Jadi membaca semua ayat yang berkaitan maknanya. Ya. Contohnya kita baca setelah ayat kelima ini, yakni di ayat ke-6, itu sudah beda pembahasan. Maka kita tidak boleh memotong setengah ayat dari ayat kelima lalu dilanjutkan kepada ayat ke-6. Misalkan contohnya di ayat kelima ini kita baca ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, kita berhenti misalkan di sini. Lalu potongan ayat selanjutnya kita teruskan dan disambungkan kepada ayat ke-6 itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak berkaitan antara makna ataupun lafaz. Ya. Kenapa? Sebab ayat 1 sampai 5 itu membahas tentang orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa.
orang-orang yang beriman. Sedangkan di ayat ke-6 itu sudah membahas tentang orang-orang kafir, ya. Itu wakaf tam, ya. Nah, yang kedua wakaf kafi. Wakaf kafi itu artinya sempurna. Kafi itu sempurna. Berarti wakaf kafi adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, ya. Walaupun ada hubungannya dengan kalimat ayat berikutnya secara makna ataupun secara lafaz, ya, namun tidak secara lafaz. Contohnya masih berkaitan dengan Al-Baqarah yang tadi, ya. Masuk pada ayat ke-6. Nah, ayat ke-6 itu kan sudah membahas tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, misalkan kita membaca pada sepenuhnya ayat ke-6, ya. Itu boleh. Dan diteruskan kepada ayat ke-7 di awalnya. Boleh tidak? Maka boleh. Kenapa? Karena ini sudah sempurna dalam segi makna, ya, tetapi dalam segi lafaz itu belum. Kenapa? Karena di ayat ke-7 belum tuntas, ya, terkecuali kita membaca ayat ke-6 dan disambung langsung ke ayat ke-7 sampai selesai ayat ke-7, maka itu sudah sempurna dari segi lafaz ataupun makna, ya. Nah, kalau wakaf kafi ini kita boleh membacanya di awal ayat ke-7. Seperti itu, ya. Lanjut yang ketiga. Ada wakaf hasan, ya. Hasan itu baik. Maksudnya berarti apa? Berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungan dengan kalimat ayat berikutnya secara makna atau secara lafaz, ya. Maka misalkan kita ambil contoh dari surah Al-Fatihah, ya. Nah, apabila kita membaca dari ayat kedua atau ayat pertama ya dari basmalah, ya. Al-Basmalah lanjut ayat kedua atau lanjut ketiga, lanjut keempat, itu masuk kepada wakaf hasan. Kenapa? Karena dari ayat pertama sampai ayat keempat itu berkaitan maknanya, yakni membahas tentang sifat Allah, ya. Tapi kalaupun kita mau berhenti dari ayat per ayatnya itu tidak apa-apa, ya. Karena ini termasuk wakaf yang hasan, ya. Boleh berhenti. Tapi kalaupun mau diwasolkan dan diwakafkan pada pembahasan yang sempurna, yakni tentang sifat Allah, itu pun boleh. Nah, itu termasuk pada wakaf hasan. Atau contoh dari surah Al-Humazah, ya. Nah, surah Al-Humazah misalkan kita berhenti pada ayat ke-1. Wailul likulli humazatil lumazah. Berhenti, ya. Itu boleh. Kenapa? Karena di ayat ke-1 ini sudah sempurna maknanya. Jadi baik untuk diwakafkan. Ataupun kita mau melanjutkan kepada ayat kedua itu tidak apa-apa. Itu, ya. Yang terakhir itu adalah wakaf yang buruk, wakaf qabih. Maksudnya apa? Wakaf yang tidak boleh dipakai. Kenapa wakaf qabih ini berhenti pada ayat yang tidak sempurna maknanya? Padahal masih ada hubungannya secara lafaz ataupun makna, ya. Bisa dilihat dari pengertiannya. Contohnya seperti apa? Lafaz ayat innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, yang tidak boleh ini berhenti pada lafaz la yastahyi. Ya. Innallaha la yastahyi. Ini tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena ini kalau misalkan kalian berhenti pada lafaz la yastahyi, itu artinya adalah sifat Allah yang tercela, maka tidak boleh. Harus disempurnakan bacaannya sampai akhir, ya. Contoh lagi,
Dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, kita tidak boleh berhenti pada lafaz illa atau laha. Kenapa? Karena tidak sempurna maknanya. Ditakutkan kalau misalnya kita berhenti pada ayat berikut, lalu maknanya menjadi salah, ya. Ada lagi contoh yang lebih mudah, itu pada surah Al-Maun, ya. Nah, ayat keempat dari surah Al-Maun ini berkaitan dengan ayat kelima, ya. Contohnya, fawailul lil musallin, ya. Berhenti. Lalu dilanjutkan kepada ayat kelima. Kita tidak boleh berhenti hanya di ayat keempat saja. Kenapa? Karena artinya akan rancu. Kok bisa begitu? Kalau dilihat dari maknanya, fawailul lil musallin, maka orang-orang yang sholat itu akan masuk ke dalam neraka wel. Nah, kalau tidak diperjelas di ayat kelima, maka akan rancu. Oleh sebab itu, ini dimasuk ke dalam waqaf qobi. Kita tidak boleh berhenti pada ayat keempat saja. Kalaupun mau berhenti, harus dilanjut lagi ke ayat kelima. Tidak boleh berhenti pada ayat keempat dan kita sudah sadaqallah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan mau berhenti pada ayat keempat, harus dilanjut lagi pada ayat kelima. Dan lebih bagus lagi itu diwasol atau tidak boleh berhenti. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana artinya adalah maka akan masuk orang-orang yang sholat ke dalam neraka wel. Yang mana? Yaitu yang sholatnya dilalaikan. Nah, kan itu penjelasannya di ayat kelima. Ya, jadi kita tidak boleh membaca atau tidak boleh berhenti pada ayat keempat saja dan tidak diteruskan pada ayat kelima. Harus dibaca dengan sempurna. Ya, itu contoh dari wakaf qobih atau wakaf yang buruk. Ya, bagi anak-anak yang membaca Al-Quran dengan maknanya atau dengan terjemahnya bisa diperhatikan dan mulai dipraktikan. Ya, mana yang termasuk ke dalam wakaf hasan, wakaf qobih, wakaf tam, wakaf kafi. Tapi apabila memang tidak mengerti tentang makna dari Al-Quran, maka berhentilah pada wakaf yang sudah ditentukan. Contohnya apa ya? Nanti kita akan bahas tentang tanda-tanda wakaf. Ya, mudah-mudahan anak-anak sekian paham dan bisa mempraktikannya dalam bacaan Al-Quran. Ya, bertemu lagi di minggu depan. Kita akan bahas tentang tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran, ada berapa dan apa saja. Ya, sekian dari Bu Silmi, terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.